yang maha tinggi. Astaghfirullah, menyebut namamu untuk memohon ampun. Tidak ada alasan untuk tidak beristighfar dan bertaubat. Sebesar apapun dosa dan kesalahan yang diperbuat, setiap hari, setiap saat, dan dimanapun bibir kita harus senantiasa basah dengan istighfar. Jangan sampai dosa yang diperbuat tidak diistighfari, lalu menumpuk hingga hati menjadi keras dan gelap dari cahaya dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah, bagaimana Al-Quran membahas tentang istighfar? Saksikan Islam itu indah setelah ini. Masya Allah, kita lanjutkan lagi pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kita masih akan memberikan jawaban dari guru-guru kita. Kita lanjutkan lagi untuk pertanyaan yang berikutnya dari @alfiana272. Assalamualaikum Ustadz wa Ustazah. Saya butuh solusinya. Saya orang tua yang senang mencari ilmu dan ingin sekali mendatangi setiap kajian yang diadakan di daerah saya. Tapi bunda saya selalu melarang saya untuk mendatangi kajian. Saya pun selalu menuruti beliau. Apakah yang saya lakukan adalah hal yang baik ataukah malah sebaliknya? Terima kasih, mohon dijawab. Mohon izin jawabannya Ustadz Syam, silakan. Suatu ketika datang seorang pemuda kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pemuda ini minta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan saya ikut berjihad. Kata Rasulullah, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Kata anak muda tersebut, orang tua saya masih hidup ya Rasulullah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fafihima fajahid. Maka jihadmu adalah dengan kedua orang tuamu. Kalau disuruh pilih kajian atau berbakti sama orang tua, jelas lebih tinggi kedudukannya, yakni berbakti kepada kedua orang tua. Apalagi kajian sudah bisa masuk ke dalam rumah. Seperti misalnya guru kita Abi Maki lagi live streaming kajiannya, nonton dalam rumah. Guru kita Habib Muhammad sedang live streaming kajiannya, nonton dalam rumah. Maka dapat dua-duanya. Dapat juga berbuat baik kepada orang tua, dapat juga kajiannya. Islam itu indah, masuk ke dalam rumah, insya Allah dapat juga berbaktinya. Masya Allah, solusinya jelas ya. Kita lanjutkan lagi ke pertanyaan yang berikutnya dari @nazril_muhammad_ihram. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Saya mau tanya, jika orang tua kita meninggal tidak mengucapkan asma Allah atau syahadat, terus semasa hidupnya ia masih percaya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ia melaksanakan sholat, apakah ia kafir? Terus apakah anaknya masih bisa membawa ia ke surga? Sedangkan orang kafir kan tidak bisa masuk surga. Kalau masih bisa anaknya membawa ke surga, caranya gimana ya Ustadz, Ustazah? Mohon izin dijawab guru kita Ustadz Abi Maki. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nikmat terbesar itu adalah ketika satu keluarga beriman dan ikhlas, yakni menjaga keimanannya tanpa berbuat syirik. Apabila ada seorang siapa saja dia ini mengaku muslim tapi ternyata dalam hatinya ada kesyirikan, yakni menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dia sholat, walaupun dia haji, walaupun melakukan apapun aktivitas yang lainnya, tapi kalau dia berbuat syirik termasuk daripada orang-orang musyrik. Ataupun kalimat ini sulit karena Allah mengatakan tidak akan terampuni dosa yang namanya dosa syirik. Maka apa yang terjadi? Wallahu a'lam. Apakah benar dia syirik atau tidak? Namun alangkah baiknya seorang anak hanya serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia memang syirik ya tidak bisa. Tapi kalau dia ini muslim bersyahadat tapi dia senang berbuat maksiat, maka anaknya masih banyak peluang untuk menyelamatkan orang tuanya. Disebutnya adalah bukan musyrik, tapi orang tua ini meyakini adanya Allah dan perintah-perintahnya, namun dia tidak melakukan kebaikan apa diperintahkan, maka dia ini adalah rajulun asi atau orang yang banyak maksiatnya. Jadi hal seperti ini kalau syirik sudah sangat berat sekali hukumannya. Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih banyak buat yang sudah memberikan pertanyaan ke Islam itu indah. Yang belum dijawab oleh para guru-guru kita, jangan sakit hati. Insya Allah di lain kesempatan akan dijawab oleh para guru-guru kita. Nah sekarang buat semua jamaah yang ada di rumah dan juga jamaah yang ada di studio, waktunya sekarang kita masuk ke segmen Al-Quran Menjawab. Mohon izin guru-guru kita, Ustadz Syam, Ustadz Abi Maki, punten. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang sangat indah ini. Semoga seperti ini kita berkumpul. Di sorga nanti Allah kumpulkan juga seperti ini. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah, ternyata kata-kata yang indah yang dalam hadis qudsi pun Allah menyampaikannya bahwa sesungguhnya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku,
Innakum sesungguhnya kalian ini tukhti'una bil-laili wan nahar. Banyak sekali hobi sekali berbuat salah siang malam. Selalu berbuat salah. Jadi Anda punya masalah sebenarnya dengan dosa Anda. Anda punya masalah dengan kekeliruan Anda. Anda punya masalah dengan hawa nafsu Anda. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Walaupun Anda berbuat banyak kesalahan. Tapi kata Allah, ana aghfirudz dzunub jami'an. Aku akan ampuni dosa kalian. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Apa kalimat yang indah ketika di antara kita banyak berbuat dosa, berbuat kesalahan. Jangan putus asa. Karena apa? Ternyata anjuran yang indah dalam Al-Quranul Karim untuk taqarrub mendekatkan kepada Allah. Apakah benar Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang banyak bertumpuk dan tidak kita bisa hitung. Bahkan tidak bisa kita ingat. Ingat, inilah Quran menjawab. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Allahu Akbar. Dengan tegas mengatakan istighfarlah, perbanyaklah. Karena Allah ini ghafara. Ghafara itu bukan hanya pengampun. Tapi apa? Suka mengampuni, hobi mengampuni. Kalau kita lah hobi maksiat, gak usah takut. Karena Allah katakan, aku juga hobi mengampuni. Aku senang mengampuni. Bayangkan di antara kita apakah senang memaafkan orang lain? Justru kita sangat sulit memaafkan orang lain. Tapi Allah dikatakan innahu kana ghaffara. Allah selalu mengampuni dan hobi dan suka mengampuni. Inilah kalimat yang indah. Pertanyaannya, kalau seandainya saya diampuni oleh Allah, kalau seandainya saya banyak istighfar, terus Allah mengampuni saya, apa akibat yang akan didapatkan oleh setiap orang yang beristighfar? Apa akibat bagi orang yang telah diampuni oleh Allah? Quran menjawab. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. Subhanallah, ini janji Allah jika kalian selalu beristighfar. Yang pertama kalimat yang indah adalah rizki yang berlimpah. Kalimatnya yursilu alaikum midrara. Allah turunkan hujan. Begitu hujan turun, bayangkan Allah gambarkan rizki ini adalah hujan. Mungkin kalau kita ingin merenungi, seandainya sedang hujan lebat, kita berada di bawahnya. Mungkinkah kita bisa melepas daripada basah yang turun dari hujan itu? Tidak, kita akan kena basah dan basah kuyup. Kenapa? Itulah rizki akan mengejar orang-orang yang beristighfar. Rizki apapun akan dikejar oleh rizki itu. Karena Allah menurunkan kepada orang-orang beristighfar. Tapi kalimat yang indah, diberikan kekuatan oleh Allah. Imannya, orang yang banyak istighfar, imannya kokoh dan kuat. Lalu pertanyaannya, kalimat yang sangat indah Allah tanya, apa yang membuat Anda tidak beristighfar? Ada yang membuat apa? Apa yang membuat Anda tidak mau mengatakan astagfirullah? Dan ini pertanyaan sangat tajam yang Allah gambarkan dalam Al-Quranul Karim. Simak, Quran menjawab. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. Apa yang membuat kalian tidak mau istighfar? Apa yang membuat kalian tidak mau taubat? Apakah Anda ini sudah yakin tidak punya kesalahan? Bukankah setiap hari kesalahan yang selalu kita tumpuk-tumpuk? Apa yang membuat Anda tidak istighfar? Apa kita sudah percaya diri dengan apa yang kita lakukan? Allah sampai tanya dengan mengatakan kata-kata yang sangat tajam buat kita. Apa yang membuat Anda tidak istighfar? Kenapa Anda tidak beristighfar? Hal inilah kita untuk renungkan.
ternyata alangkah baiknya dalam kehidupan ini perbanyak istighfar. Kenapa? Karena hakikatnya istighfar ini adalah satu hal yang sangat menjunjung tinggi. Setiap makhluk di muka bumi ini terhapus dosa, maka tidak ada lagi penghalang antara kita dengan Allah saat kita minta apapun kepadanya. Bismillah, karena kalimat istighfar ini adalah masyru' syariat yang indah yang harus kita pegang baik-baik. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Masya Allah, jazakallah khair, makasih banyak Ustaz Syam, Ustaz Abi Maki, Masya Allah, ya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat semua, alhamdulillah. Jamaah, gimana Bu, ya Bu ya? Ternyata dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan banyak sekali tadi ayat yang berkaitan dengan istighfar ini. Masya Allah, kalau misalnya kita nggak mau istighfar, situ udah hebat. Nggak mau istighfar sama Allah, situ nggak punya salah, situ nggak punya dosa. Ini Masya Allah ya, tadi seperti dijelaskan oleh guru-guru kita. Ternyata memang dosa kita banyak banget tanpa kita sadari. Setiap hari jujur aja deh, nggak usah ngebohongin diri sendiri. Nah sekarang saya mau kasih kesempatan lagi sama jamaah yang ada di studio lagi nih. Yang mau nanya boleh, silakan angkat tangannya Bu, ayo. Yang mana ya? Sebentar. Oh yang sebelah sini nih, ayo Ibu, punten, mohon izin. Ibu ditiup lagi, kayak lagi inian aja. Assalamualaikum Minum teh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Lilis dari Majelis Taklim atau Fikiyah Cibarusah Bekasi. Tepuk tangan dong Bu dari Bekasi. Silakan. Saya mau nanya Pak Ustadz. Katanya itu istighfar itu ada 3 macam. Bacaannya apa aja yang 3 macam itu? Oh gitu. Ibu yang tahu yang mana? Astagfirullahaladzim. Yang 2 lagi belum tahu. Belum Apaan tahu. lagi kira-kira gitu ya Bu ya? Iya. Ini Masya Allah. Itu aja Ibu Lilis pertanyaannya. Iya. Jelas. Iya. Belum dijawab udah jelas aja Ibu. Tepuk tangan dong buat Ibu Lilis. Makasih banyak. Pertanyaannya bagus banget Ibu ya. Iya. Jadi ada 3 istighfar yang kita tahu rata-rata baru astagfirullahalazim. Sekarang apalagi yang keduanya berikutnya nih. Yuk kita minta jawabannya dari guru kita deh. Ustadz Maulana mohon izin tausiahnya silakan. Tepuk tangan Bu Ustadz Baik. Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Alhamdulillah. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Hari ini kita lagi membahas Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jamaah udah hafal itu? Itu istighfar yang pertama. Sekali lagi. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apa artinya? Aku meminta ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Yang hidup dan terus menerus mengurus makhluknya. Dan aku bertobat kepadanya. Jadi maknanya luar biasa. Ibu. Ada yang tidak punya dosa? Semua punya dosa. Tadi aja saya tidak enak komentari ibu. Waktu tiup-tiupan. Hau. Iya. Kalau ibunya tidak ridho, PR saya. Tapi ridho ya Bu? Ridho ya Bu. Ibu juga sih ngapain tiup. Barang siapa yang membaca di atas tadi, kenapa? Allah akan ampuni dosanya sekalipun dia dosa lari dari medan perang. Ketahuilah, dosa lari dari medan perang itu bahaya banget. Kenapa? Lari dari tugas. Makanya hati-hati. Ya Allah. Berikut, kita mulai ya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasiran wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka anta ghafurur rahim. Ibu pernah dengar istighfar ini? Pernah. Kalau dibaca guru-guru kita kalau sholat lagi mimpin doa. Cuma kan kita ikut aja amin. Tidak apa-apa Bu. Yang penting ada keinginan. Ibu. Apa maknanya? Ya Allah. Sungguh aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Sebenarnya gini. Intinya gini. Karena waktu durasi yang sangat mepet. Minta maaf. Satu hal buat kita. Allah tahu kita berdosa.
cuma menunggu kita mengakui dosa. Sekali lagi, Allah tahu kita berdosa, cuma Allah menunggu kita mengakui dosa. Terakhir yang paling pendek aja, Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Nah, ini mudah-mudahan singkat aja supaya kita bisa apa? Memohon ampun atas dosa-dosa kita, dan sesungguhnya Engkau lah ya Allah yang Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Udah diterima tobat, disayang lagi. Kalau ada yang berbuat dosa kita maafin, tapi setelah itu kita mungkin sudah berubah pikiran, berubah muka kita. Tapi Allah beda. Allah mengampuni dosa kita, kita makin disayang. Pernah nggak lihat ada orang tua anaknya berbuat dosa, tapi orang tuanya makin sayang? Ada. Iya. Jangan begitu ya nak, besok-besok ya. Papa tuh sayang. Kalau sayang kasih tahu. Kalau papa nggak sayang, papa nggak kasih tahu, diamin aja gitu ya. Ini Masya Allah ya Bu ya. Iya, Ustadz jazakallah khair, makasih banyak buat ibu yang bertanya, jelas ibu ya. Ada 3 tadi istighfar yang sudah dibacakan oleh guru kita Ustadz Maulana, buat jamaah yang di rumah yang mungkin tadi keskip ya. Nanti akan ada insya Allah di Instagram kita, akan ditulis oleh para kreatif kita nih Masya Allah. Nah buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana, setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Dari narasumber kita masih ada amalan serta doa agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah yang satu ini, siapkan aja pulpennya atau catatannya. Jangan kemana-mana, jangan pindah-pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.